Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cita, mari kita belajar supaya kita paham dan hidup kita tambah bahagia. Semoga juga Anda sehat. Amin. Tantangan lebih menarik. Wah, ini anak saya sedang silap ya. Mari kita mencari kebenaran tentang asal-usul manusia. Ya. Manusia dan asal-usul pengetahuan. Oke, silakan Anda berpikir dulu sekitar 5 menit ya. Asal-usul manusia dan asal-usul yang pertama dulu ya, asal-usul manusia Anda pikirkan. Tentu ketika Anda menjawabnya, gunakan teori kebenaran dalam pendapat Anda. Pak, saya jawab ini. Nah, saya gunakan teori kebenaran ini. Nah, buktinya ini. Nah, misalkan bukti. Oh, ini sesuai dengan pernyataannya ini. Atau ini bermanfaat dalam hal ini. Misalkan. Ya. Atau kalau Anda menggunakan teori kebenaran wahyu, ya Anda cari itu ya di kitab suci Anda. Ya. Nah, kitab suci Anda. Nah, kalau di agama Islam misalkan surat apa ayat keberapa, kalau Anda agama Nasrani pasal berapa, mungkin ayat keberapa juga ya, seperti itu. Izin menjawab boleh Pak? Izin menjawab boleh Pak? Oke, yang perempuan dulu ya, tadi yang jawab perempuan. Ya. Asal usul manusia di sini saya gunakan teori koherensi, yakni konsisten atau berdasarkan pernyataan sebelumnya menyatakan bahwa manusia itu berasal dari benda tak hidup. Hal ini diungkapkan oleh Aristoteles menurut teori abiogenesis, ya Pak. Manusia berasal dari benda tak hidup, gitu ya? Iya Pak. Berarti teori kebenaran apa ini? Koherensi Pak, sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Koherensi, ya, koherensi. Kok bisa ini manusia berasal dari benda tak hidup nih? Nah, iya Pak. Di sini saya mencoba sedikit menjelaskan ya Pak. Ya. Di sini tuh waktu biologi dulu itu banyak peneliti yang mengikuti teori ini. Salah satunya mereka itu melakukan penelitian dari jerami, air jerami. Nah, dari air jerami itu Pak muncul bukan benda ya, muncul suatu makhluk itu Pak. Dan itu dari situ mereka menyatakan bahwa manusia itu berasal dari benda tak hidup. Buktinya air jerami saja bisa menghasilkan kalau nggak salah dulu itu kayak jentik-jentik apa gimana gitu Pak. Itu setahu saya Pak. Oke. Next ya, yang kedua. Izin menjawab Pak. Kalau izin menjawab Pak. Dibuktikan dengan adanya jentik-jentik itu kebenaran koherensi benar apa enggak? Pragmatis. Enggak. Kalau ada jerami lalu ada jentik-jentik benda hidup misalkan, berarti benar apa enggak kebenaran koherensi? Izin menjawab, bukan termasuk kebenaran itu Pak kalau menurut saya, karena pada waktu itu masih belum ditemukan mikroskop. Ya. Pada saat itu ya bisa jadi dianggap benar itu ya. Dianggap benar itu ketika itu ya. Nah, benar ketika itu. Seperti atom tadi. Oh, korespondensi, iya. Nah, kalau ada bukti-bukti berarti itu kebenaran apa? Korespondensi, Pak. Korespondensi ya. Korespondensi ya. Bukan koherensi. Oke, korespondensi. Ada lagi yang lain asal-usul manusia? Ya. Menjawab Pak. Oke, silakan. Ya. Menurut saya, manusia berasal dari segumpal darah. Terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1-2. Berdasarkan teori wahyu. Oke. Nah, menggunakan teori wahyu, ya. Izin menambahkan, Pak. Oke, silakan. Izin menjawab, Pak. Yang ini saat penambahan dalam teori wahyu dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah.
Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Jadi Oke. asal-usul manusia itu dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Oke, saripati tanah. Ini wahyu juga, gitu ya. Nah, wahyu berarti Anda ada dalilnya. Tadi sudah ditunjukkan dalilnya. Ada lagi yang lain? Izin Izin menambahkan. menjawab, Pak. Oke, langsung nama ya, nama. Biar saya bisa menentukan namanya itu. Izin menambahkan Pak, saya Gatinur Hidayah dari KA. Dari teori wahyu tadi, saya menambahkan ada yang dari surat Al-Hijr ayat 28. Jadi, manusia itu diciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Berarti dari tanah liat, gitu. Nah. Oke, yang lain? Ya Pak, Dari tadi masih wahyu-wahyu teori kebenaran yang lain. Izin menjawab, Pak. Ya, Ahmad silakan. Bagus Sururi. Saya izin menjawab berdasarkan teori Darwin, yakni teori evolusi, yakni Darwin mengatakan bahwa manusia merupakan evolusi dari monyet, yang mana monyet tersebut itu berevolusi. Ada satu titik di mana dinamakan dengan tempat gelap, di mana di situ tidak dapat dijelaskan oleh Darwin mengapa dari monyet tersebut dia bisa berevolusi menjadi manusia, dan didukung oleh fakta-fakta ditemukannya fosil-fosil manusia purba yang termasuk teori korespondensi, Pak. Oh, korespondensi. Korespondensi, ya. Berarti ada fakta manusia purba, gitu ya. Oke, next. Ada lagi? Ada yang lain? Apakah cukup seperti ini? Oke, cukup aja ya. Ya, karena nggak ada yang jawab lagi, saya cukupkan dulu. Oke, saya mulai dari sesuatu yang mudah, ya. Saya mulai dari sesuatu yang mudah. Manusia termasuk kita, ya. Saya, Anda, ini kan manusia ya. Oke, Anda pikirkan diri Anda, ya. Sehingga saya tulis saya. Paling mudah, saya itu berasal dari siapa? Ayah ibu saya. Pinter, ayah Orang dan tua saya. ibu. Nah, ayah dan ibu karena cinta kasih serta usaha mereka, ya, alhamdulillah dilahirkanlah saya. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu pertanyaannya, apakah benar Anda adalah anak orang tua Anda saat ini? Jawab. Teori kebenaran apa yang Anda gunakan? Alasannya apa? Izin Korespondensi. menjawab, Pak. Oke, yang jawab korespondensi, kenapa? Ya, izin menjawab, Pak. Dibuktikan dengan adanya akta kelahiran yang diakui oleh hukum. Akte kelahiran itu dibuat dari awalnya itu mungkin ada surat dari rumah sakit, berarti percaya dengan rumah sakit, lalu diajukan kepada pemerintah, buatkan akte. Nah, berarti teori kebenaran apa itu? Benar korespondensi? Pragmatis. Koherensi, Pak. Koherensi ya, percaya dengan rumah sakit, percaya dengan sang pembuat akte, pernyataan sebelumnya ya, Anda percaya. Itu adalah koherensi, percaya pada pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Nah, yang dianggap benar itu belum tentu benar. Bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi ayah dan ibu Anda yang itu ya, itu berkonspirasi dengan pihak rumah sakit, tolong buatkan akte ini, walaupun ini bukan anak saya, buatkan surat keterangan atas nama anak saya ini, ya, misalkan seperti itu ya. Nah, pernyataan sebelumnya yang dianggap benar itu belum tentu benar ya. Tapi jangan setelah ini Anda tanya apakah saya ini anak dari ayah dan ibu Anda, jangan gitu ya. Ini hanya latihan berpikir. Oke, ada alasan yang lain selain akte? Ini Pak, Menjawab, Pak. menurut saya dari golongan darah. Saya Golongan darah. Kenapa golongan darah?
Ini cocok, Pak. Cocok? dengan orang tua. Golongan darahmu apa? Saya O. Oh, di sini ada yang golongan darah O, teman-teman. Saya, Pak. Apakah Tidak, Pak. kamu tadi yang barusan itu anakmu? Wah, bukan, Pak. Bukan ya? Bukan, Pak. Oke. Jadi golongan darah sama itu belum tentu anaknya ya. Kalau membandingkan golongan darah berarti termasuk teori kebenaran apa? Kebenaran apa? Koherensi juga mungkin. Koherensi, Pak. Koherensi. Banding Korespondensi, Pak. korespondensi fakta darah yang barusan tadi dengan fakta darah temanmu tadi yang O juga dibandingkan nih. Nah, ternyata kok sama-sama O. Ternyata bukan anaknya kan gitu ya. Seperti itu. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Izin menambahkan, Pak. Oke, yang saya Pak Jawab. tadi. Langsung namanya aja ya, nama Saya Elvira, Pak, 006. Nah, kalau golongan darah tadi itu masih belum pasti menentukan itu anaknya, karena kan ada teori kalau misalnya golongan darah A itu golongan darah O, orang tuanya golongan darah A itu bisa saja terjadi karena golongan darah A itu ada IA, IO, dan lain-lainnya. Terus kalau menurut saya itu dapat dibuktikan secara korespondensi dengan wajah, Pak. Muka yang mirip kan bisa, Pak. muka Secara yang mirip. korespondensi. Iya. Muka yang mirip, benar? Oke, coba Anda lihat muka saya. Muka yang saya ya. Sudah kelihatan muka saya, teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Kira-kira saya mirip siapa? Anda nggak kenal ayah saya ya. Oke. Saya mirip konon ya, katanya banyak orang itu saya mirip tokoh nasional yang ada di Indonesia. Siapa? Kata kunci lagi yang lain, tokoh ini pernah jadi menteri dan masih hidup saat ini. Dia juga pernah memimpin perusahaan media nasional. Ayo, mirip siapa saya? Pernah juga menjadi pemilik dari Jawa Pos. Kira-kira Dahlan Iskan itu, Pak. Dahlan Iskan. Dahlan Iskan ya. Ada banyak orang itu mengatakan wajah saya mirip Dahlan Iskan. Saya pernah ngisi pelatihan training ya, ditanyain oleh hostnya. Waktu itu training lebih dari 1.000 peserta, 1.200-an peserta. Saya ngisi di sana, ditanyain sama hostnya, Pak, apakah Bapak ini anaknya Dahlan Iskan? Loh, kenapa Mas? Wajahnya kok mirip dengan Dahlan Iskan. Kira-kira benar Pak nggak saya anaknya Dahlan Iskan? Tidak. Saya anaknya siapa saya ini? Anaknya orang tuanya, Pak. Loh, ini loh. Ya, orang tuanya Pak Sami. Di Facebook tuanya saya ini kan ada Bapak. tulisan ya. Facebook. Di Zoom saya ini Sami bin siapa? Anaknya ya Anaknya Bapak Bapak Sami. Maki, Pak. Saya Bapak Saya lebih bangga, saya tulis di mana-mana itu ya, di Facebook saya itu Sami bin Maki ya. Saya anaknya Pak Maki, bukan anaknya Dahlan Iskan. Walaupun nih saya dengan bangga menyatakan bapak saya itu adalah tukang potong rambut ya. Sampai saat ini ayah saya itu tukang potong rambut. Sudah saya suruh berhenti, tetap aja motong rambut ya. Mungkin karena passionnya dia. Ya, padahal juga sudah diberi uang ya. Ya dia tetap saya suka ya motong rambut ya. Jadi anaknya Dahlan Iskan tidak, saya nggak mau ya. Dikatakan anaknya Dahlan Iskan. Saya anaknya Pak Maki ya. Mirip. Kalau mirip itu kebenaran apa? Korespondensi ya, korespondensi. Itu tidak menunjukkan benar ya. Faktanya saya bukan anaknya Dahlan Iskan. Saya pernah di pondok pesantren beli pentol waktu itu saya masih SMA ya. Dari belakang ada santri-santri itu ngerasa nih, loh Pak Yai kok beli pentol? Padahal saya waktu itu masih SMA, bukan kiai di pondok pesantren itu ya. Ternyata setelah saya noleh, kecelik itu si santri-santri tadi, oh bukan Pak Yai.
Ternyata saya mirip Pak Yai di pondok pesantren itu, karena Pak Yainya itu adalah paman saya, ya. Nah, seperti itu. Tapi saya bukan anak dari paman saya anaknya Pak Maki, ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ada kemungkinan salah juga ini kalau menggunakan mirip, ya, fakta. Nah, oke, ada lagi? Izin menjawab Saya, yang Pak. paling akurat, Pak. Ya, silakan. Saya, Pak. Kalau menurut saya Fadlur Rahman yang 04. Kalau menurut saya berdasarkan perkembangan penelitian, karena ada metode ilmiah, kan ditemukan genetika oleh Watson dan Crick yang kemudian lebih dispesifikkan lagi ke DNA. Nah, menurut saya dengan tes DNA ini akan lebih ketat, jauh akurat untuk terlihat apakah saya anak dari orang tua saya, orang tua ibu atau bapak saya gitu, Pak. Oke, pernah tes DNA? Akan dicoba, Pak. Wis gak usah nyoba ya, gak usah nyoba, wis yakin aja Anda anak orang tua Anda ya. Oke, misalkan tes DNA Anda 99%, nah, cocok dengan orang tua Anda, berarti 1%-nya? 1%-nya? 99% cocok, berarti 1%-nya? Belum tentu cocok. Nah, tidak cocok. Ada kemungkinan salah. Ada Satu. Salah. bukan anak dari orang tua Anda. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, berarti kalau itu teori kebenaran apa? Pragmatis. Hah? Pragma. Korespondensi. Oke, dari tadi koherensi, korespondensi, ada yang lain mungkin yang menunjukkan Anda adalah ayah dan Anda adalah anak dari ayah dan ibu Anda? Ada lagi? Ada pernah Diakui, Pak. apa? Diakui. Diakui ya, berarti percaya dengan pengakuan tersebut. Apa berarti? Koherensi. Koherensi. Ada yang lain? Wahyu pernah? Izin menjawab, Pak. Ikatan batin kalau Wahyu. Ikatan batin, maksudnya gimana? Saya itu juga Jadi kalau di batin loh ya dengan guru saya ya, dengan murid saya. Tapi kan bukan anak saya. Artinya jadi kalau katanya di agama itu ada yang namanya ikatan batin. Jadi kalau misalkan kita itu terhubung dengan anak-anak kita atau kita terhubung dengan orang tua kita. Jadi kalau kita merasakan sesuatu yang ganjil di kehidupan kita, yang itu kita punya perasaan, yang punya firasat menuju ke anak kita, misalkan sedang dalam bahaya atau sedang apa gitu, biasanya ada ikatan batin atau perasaan gak enak. Itu salah satu, kalau menurut saya itu teori Wahyu mengenai apakah kita itu anak orang tua kita atau bukan. Kalau teori Wahyu berarti ada dalil ya. Ada dalil yang menunjukkan Anda adalah anak dari orang tua Anda. Kalau saya cari bolak-balik ini di dalam kitab suci yang saya percayai ataupun di dalam hadis, saya nggak pernah menemukan Sami bin siapa. Nah, saya nggak pernah menemukan seperti itu ya. Beda dengan Isa bin Maryam, Isa putranya Maryam. Nah, itu ada ya. Ini orang khusus ya. Nah, tapi kalau Sami saya cari di dalam kitab suci saya nggak ada. Berarti nggak saya temukan kebenaran saya anaknya siapa menurut teori kebenaran Wahyu. Ada lagi teori kebenaran pragmatis. Nah, ini gimana ini? Nah, ini belum Anda gunakan ini teori kebenaran pragmatis ini. Bisa aja Kebutuhannya dicukupi, Pak. kebutuhannya dicukupi. Bereksperimen, Pak. Apa? Anda disayangi sama orang tua Anda merasakan manfaat yang luar biasa dengan adanya orang tua tersebut. Nah, nggak penting saya benar-benar anak orang tua yang saat ini, nggak penting. Yang penting saya merasakan manfaat yang luar biasa, kasih sayangnya sejak kecil ya, sejak kecil sampai sekarang dewasa pun itu saya masih disayangi, masih diberi ya,
Nah, seperti itu. Itu pragmatis ya. Pragmatis. Boleh Anda seperti itu, boleh ya. Tapi jangan juga ya kasih sayang orang tua itu Anda hianati dengan cara yang tidak baik ya. Misalkan kawin lari, tidak taat pada orang tua kah ataupun yang lain ya. Sungguh orang tua kita ini adalah orang yang paling menyayangi kita ya. Oke, next. Kita lanjutkan terus ya. Ayah dan ibu dari kakek dan nenek. Gitu ya. Nah, kakek nenek. Terus kalau kita teruskan ini ujung-ujungnya ding 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 ding. Kira-kira sampai mana nih? Nabi Adam. Hah? Menurut teori wahyu Nabi Adam, Pak. Oke, menurut teori wahyu Nabi Adam. Oke. Saya buat bahasa umum. Nabi Adam. Ya, saya buat bahasa umum manusia pertama. Oke, ini semuanya sepakat. Semua agama sepakat ya. Kalau Nabi Adam dan Hawa itu nanti yang sepakat itu agama Nasrani dan juga agama Islam saja ya. Nah, manusia pertama. Orang berpikir lagi, manusia pertama dari mana? Menurut teori evolusi dari manusia purba. Oke, manusia purba. Tadi ada yang menyebut monyet ya atau kera, kan gitu ya? Ada yang menyebut kera. Nanti orang berpikir lagi. Ding 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 ding. Berpikir terus nih orang ini ya. Berpikir terus. Kera dari Mikroorganisme. Ya, yang paling dekat memang kera itu dari ayah dan ibunya kera. Kan gitu ya? Kera dari ayah dan ibunya kera. Terus, saya ini kalau diteruskan lagi, ini nanti ke Kera hewan pertama. Pinter. Kera pertama diteruskan lagi nanti ke hewan yang secara genetik itu mendekati dengan kera. Nanti kalau diteruskan lagi, hewan yang paling sederhana apa teman-teman? Mikroorganisme. Oke, ya, mikroorganisme. Prokariotik. Lagi, Iya. Prokariotik. yang lebih sederhana lagi, makhluk hidup bersel. Sel. Makhluk hidup bersel Atom. Lalu dia berpikir lagi, makhluk hidup bersel tunggal dari mana? Dari unsur-unsur penyusunnya, Pak. Belum itu terlalu meloncat jauh. Sel. Makhluk hidup bersel tunggal. Oh, iya. Jangan meloncat jauh. Sel-selnya. Dari yang namanya sel tunggal ya, satu sel ya. Berarti dari Oke, ya, dekat dengan ini dengan dari senyawa organik ya, senyawa organik. Senyawa organik dari mana? Terus mikir terus. Dari Reaksi kimia. Ya reaksi kimia apa? Dari apa? Senyawa di alam, Pak. Oke, senyawa alam ini tambah banyak lagi. Alam semesta. Jangan tambah luas, ini tambah merucut, kecil. Dari unsur-unsur penyusunnya, Pak. Pinter ya, unsur-unsur penyusunnya ya, atau lebih unsur-unsur penyusunnya atau senyawa anorganik ya. Senyawa anorganik. Senyawa anorganik disusun. Ini dari unsur-unsurnya ya. Atom. Ya. Oke. Unsur-unsur yang ada itu nanti kalau ditelusuri lagi, ini dari mana? Unsur. Dari atom-atom penyusunnya. Atom. Ya, terus. Ini unsur atau atom. Atom itu asal mulanya nanti kalau dipikir lagi, kembali ke atom yang paling sederhana. Apa itu? Atom yang paling sederhana? Hidrogen ya. Jadi ada mengatakan atom-atom yang ada itu berasal dari hidrogen. Lalu hidrogen dari apa? Ya, elektron dan apa intinya.
Oke, subatomik ya, subatomik tadi itu ya, subatomik. Nanti ini kalau ditelusuri lagi, ini nanti ketemu dengan yang namanya apa? Ini teori asal usul alam semesta ya, asal usul alam semesta ya, alam semesta. Teori apa yang paling terkenal ini asal usul alam semesta? Big Bang. Big Bang. Big Bang. Bahwasanya alam semesta ini berasal dari ledakan yang besar ya. Kok bisa ledakan yang besar itu ya? Ada reaksi inti ya. Reaksi inti dari misalkan ini ya, hidrogen berubah gas-gas, kabut dan sebagainya meledak yang sangat besar. Jadilah nanti jadi seperti ini dan seterusnya ya. Oke, kita coba mengkritisi di salah satu bagian saja ya. Kita nggak membahas semua ini, tapi kita kritisi di satu bagian ini saja ya. Tadi teman Anda ada yang mengatakan manusia dari monyet atau kera ya. Kita coba kritisi dari sini. Oke, kira-kira kalau ada orang yang mengatakan itu dan Anda gak setuju, tentu ketika Anda gak setuju, Anda tentu cari alasan-alasan kenapa Anda tidak setuju. Oke, alasan-alasannya apa kira-kira? Menurut kalau dari yang tidak setuju, kenapa kok manusia tidak berasal dari monyet itu atau kera? Kenapa kok sampai sekarang kera yang sudah hidup sampai sebelum Masehi sampai sesudah Masehi kok masih belum berubah juga menjadi manusia, padahal secara teorinya kan bisa seharusnya kalau kera itu berubah menjadi manusia. Oke, berarti Anda menggunakan apa teman-teman? Kebenaran apa? Dari Wahyu. Bukan tadi yang disebutkan oleh teman Anda. Korespondensi ya. Korespondensi faktanya, kan tadi Anda bicara fakta ya. Faktanya saat ini kera dan manusia ada apa enggak? Ada berdampingan. Kera dan manusia itu ada. Lalu Anda gunakan juga logika menggunakan koherensi. Koherensi ya. Koherensinya apa kira-kira? Kalau saat ini kera dan manusia ada, berarti Tidak berevolusi. Tidak berevolusi ya, karena faktanya saat ini kera dan manusia itu ada, maka tidak berevolusi ya, tidak berevolusi ya, seperti itu ya, tidak berevolusi. Kalau memang benar berevolusi, maka saat ini sudah tidak ada kera ya, semua kera berevolusi. Misalkan demikian ya. Jadi Anda gunakan dua teori kebenaran itu untuk menyanggah itu. Tapi dia, si penganut teori ini, teorinya Darwin ini, tentu dia akan punya alasan-alasan. Bisa jadi dia akan beralasan, oh berarti dapat kita bedakan. Ada kera yang mau berevolusi jadi manusia, ada kera yang nggak mau berevolusi jadi tetap jadi kera. Anda beri lagi alasan yang lain. Kira-kira apa kira-kira? Pragmatis, Pak. Pragmatis apa? Kalau saya berpikirnya dari fungsinya masing-masing antara kera dan manusia itu sangat berbeda jauh. Oke, fungsinya memang berbeda jauh. Oke, memang gitu, fungsinya memang berbeda jauh. Oke, saya tuliskan fungsinya beda jauh. Oke, ya. Nah, mungkin orang yang pragmatis itu lebih tepatnya dia menggunakan alasan ini loh. Ini yang paling mudah dipahami ini, ya. Jadi manusia itu berasal dari kera. Nah, manusia berasal dari kera. Kalau tadi dari benda tak hidup, segumpal darah, saripati tanah, tanah liat,
Nah, ini banyak dari Wahyu ya. Nah, mohon maaf, saya coba membaca pemikiran orang ateis, orang materialis, ya, orang materialis atau juga orang sosialis. Nah, kalau di Indonesia ini lebih tepat dinamakan orang komunis, ya. Mungkin orang komunis akan berpendapat, saya nggak pernah lihat segumpal darah saripati tanah liat itu menjadi makhluk hidup, ya. Seperti itu, ya. Oh, katanya Wahyu Anda ini segumpal darah saripati tanah liat itu bisa menjadi manusia. Coba buktikan bagaimana segumpal darah dan sebagainya ini bisa jadi manusia. Nah, bisa jadi mereka jawabnya demikian. Nah, ini Anda jawabnya gimana ini? Itu tidak bisa dibuktikan tapi diyakini. Nggak bisa dibuktikan tapi Izin menjawab, Pak. diyakini. Izin menjawab, Pak. Ya, menjawab. Kalau menurut saya dari saripati tanah itu maksudnya kan manusia itu kan makan dari yang apa makanannya kan berasal dari tumbuhan dan nanti setelah dicerna kan itu menjadi darah nanti kan akhirnya menjadi air mani gitu, Pak. Oke, tapi kita ini ngomong manusia pertama ya. Ngomong asal usul itu ngomong yang paling pertama ya. Asal usul ngomong paling pertama. Orang pertama tadi itu kok bisa ujung jadi manusia ya? Apakah dia langsung jadi manusia langsung makan saripati tanah? Tidak juga. Berarti saripati tanah jadi manusia. Apakah ini tepat seperti ini? Seperti itu ya. Jadi ada orang pragmatis itu yang dia ini katanya yang paling mudah dipahami dan daripada kita berpikir tentang adanya Tuhan seperti itu. Nah, ini aja yang digunakan manusia pertama. Manusia pertama dari kera ya. Nanti dicocok-cocokkan apakah benar cocok ya. Oh, ternyata manusia purba itu ada bentuk gerahangnya atau kerangka tubuhnya beda-beda dan lain sebagainya. Yang dia lihat itu apakah kera, apakah manusia. Nah, nanti kan seperti itu, ya. Kalau memang benar, tentu di zaman pertengahan, ini kalau benar ya, ini kita gunakan logika lagi, koherensi. Kalau memang benar itu ada zaman pertengahan ya. Di antara manusia dan kera itu ada yang namanya manusia setengah kera. Nah, kan gitu ya. Manusia pertama beranak pinak sebelum kera beranak pinak sebelum jadi manusia, itu kan ada setengah manusia dan setengah kera. Apakah ada? Nah, ini kan seharusnya ada kalau memang teori evolusi itu benar. Nah, karena itu di dalam teori evolusinya Darwin ini nggak ada, ya. Nah, dia nggak bisa menjelaskan. Dia sebut dengan missing link. Nah, missing link. Nah, missing link ini yang berusaha dicari-cari ini oleh para ilmuwan-ilmuwan yang lain dan sampai sekarang belum ketemu ini missing linknya itu. Nah, jadi yang benar ini asal usul manusia dari mana kira-kira? Menurut saya semuanya ini salah ya. Kalau hanya Anda berpendapat seperti ini salah. Nah, menurut saya nih kok bisa Pak ini salah ya? Ada kata kunci yang belum masuk. Ya. Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Saya Fadlur Rahman, NIM 04, izin menjawab. Karena tadi semua ini kan berdasarkan, tadi Pak Sami juga sempat menyinggung bahwa semua didasarkan pada konsep materialisme atau realisme. Tapi ada pendekatan dalam filsafat yang belum didekati, yaitu imaterialisme. Ini menurut saya suatu di alam itu juga ada yang bersifat imaterialisme yang tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita lihat gitu secara panca indera, seperti mungkin tentang ruh dan jiwa. Itu mungkin menurut saya kita juga harus mendekati dari imaterialismenya. Oke. Yang materi termasuk juga
Ciptaan ini juga materi ya. Di luar materi itu ada yang namanya pencipta. Nah, ini kata kunci itu yang belum kita masukkan ya. Nah, jadi asal usul manusia ini menurut saya ini lebih tepat ketika kita mengatakan asal usul manusia itu adalah diciptakan oleh pencipta ya, diciptakan oleh pencipta. Nah, ini lebih tepat seperti itu ya. Pencipta menciptakan ya manusia dan berbagai makhluk hidup lainnya ya. Bisa itu ciptaannya itu ya tergantung beliaunya menciptakannya ya. Misalkan dari saripati tanah kah, atau dari tanah liat kah, atau dari segumpal darah kah. Nah, ini kadang ini menunjukkan prosesnya ya. Misalkan tadi ini ya apa namanya? Ada yang mengatakan di kelas yang lain itu ada yang mengatakan gabungan antara sperma dan sel telur. Nah, itu kan setelah terbentuknya manusia-manusia itu. Nah, misalkan demikian ya. Nah, ini manusia, asal usul manusia pertama itu menurut saya itu diciptakan oleh pencipta. Nah, bukan dari evolusi. Kalau dari evolusi tadi ya, faktanya sekarang kera dan manusia ini juga ada, setengah manusia setengah kera juga tidak ditemukan ya. Ini juga tidak berevolusi keranya, ada sampai sekarang masih ada kera dan seterusnya ya. Diciptakan oleh pencipta, semua itu diciptakan oleh pencipta, makhluk ciptaannya sebagaimana kita ya, dan makhluk-makhluk hidup ataupun makhluk-makhluk mati lainnya ya, atau benda-benda mati lainnya. Oke, kurang 2 menit. Silakan kalau ada pertanyaan ya.